Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Talita Dalila Diva, NPM 23150610112. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek bagian kedua saya dari mata kuliah kecerdasan buatan yang berjudul Klasifikasi Nilai Akademik Siswa Menggunakan Algoritma Canary Snakeboard atau KNN. Langsung saja ke pembahasannya. Latar belakang saya membuat proyek ini yang pertama analisis nilai akademik penting untuk memetakan performa dari siswa. Yang kedua, machine learning itu dapat membantu klasifikasi berdasarkan data nilai. Nah, klasifikasi ini dilakukan menjadi dua kategori, yaitu nilai tinggi itu lebih dari sama dengan 70 dan nilai rendah itu kurang dari 70. Jadi, em, program ini berbasis machine learning untuk memetakan performa akademik siswa ke dalam dua kategori, yaitu nilai tinggi dan nilai rendah dengan menggunakan algoritma KNN ini. Tujuannya yang pertama untuk mengklasifikasikan siswa berdasarkan rata-rata nilai akademik dan menampilkan hasil klasifikasi secara visual dan interaktif. Kemudian untuk metodenya menggunakan algoritma KNN, proses klasifikasi ini dilakukan terhadap seluruh data siswa dan visualisasinya itu menggunakan antarmuka GUI berbasis Tinker. Nah, sebelumnya eh, teknik AI yang kita gunakan itu adalah supervised learning, di mana model belajar ini dari data yang sudah memiliki label. Algoritma yang digunakan adalah KNN, yaitu algoritma yang menentukan kategori suatu data berdasarkan kedekatannya dengan sejumlah data yang telah dilabeli. Nah, dalam proyek ini, jadi siswa itu diklasifikasikan sebagai nilai tinggi tadi di atas sama dengan lebih dari sama dengan 70 dan nilai rendahnya itu rata-rata di kurang dari 70. Nah, di sini untuk em, datasetnya saya itu memakai dari yang sudah saya cari di Kaggle. Nah, proses klasifikasinya itu dengan menghitung rata-rata dari nilai matematika, membaca, dan menulis yang berada di dataset dengan label datanya nilai tinggi dan nilai atau nilai rendah. Dalam pre-processing itu one hot encoding data kategorikal, normalisasi fitur dengan standar Shiller dan KNN itu dijalankan dengan K-nya sama dengan 5. Langsung saja kita ke bagian codingannya. Nah, di sini eh, kita terdapat dataset dan juga coding Python-nya. Di sini saya mendapatkan di Kaggle berupa student performance dalam bentuk CSV. Nah, di dalam dataset ini memuat adanya nilai matematika, reading, dan writing. Nih, nilai matematika, reading, dan writing. Kemudian itu terdapat juga gender, ras, atau ethnic, parental level of education. Kemudian ada lunch, test preparation course, dan juga test preparation course, di mana tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk mengetahui distribusi akademik siswa secara objektif berdasarkan performa nilai mereka. Nah, di sini itu terdapat 1.000 data yang sudah ada. Jadi kita akan kelola 1.000 data ini di KNN ini. Nah, sekarang langsung aja kita menjelaskan untuk program Python-nya dengan kemudian nanti menjalankan proses klasifikasinya dengan run code code ini. Nah, di sini dari baris 1 sampai baris 7 ini merupakan library, import library, di mana saya mengimport semua library yang dibutuhkan seperti Pandas itu untuk olah data, Mat Matplot Matplotlib itu untuk visualisasi grafik, Skitlearn itu untuk model dari machine learningnya, dan Tinker dan Pil itu untuk membuka atau membuat antarmuka GUI. Kemudian
Di sini, di baris ke-9 itu terdapat df sama dengan PD read CSV. Ini fungsinya untuk membaca dataset yang sudah saya masukkan ke dalam folder yang sama. Nah, kemudian di sini juga terdapat di baris 11 dan 12 ini terdapat df rata-rata dan juga def label. Di mana em, ini untuk setelah membaca dari student performance, yaitu dari file student performance, itu untuk menghitung rata-rata nilai dari tiga pelajaran, yaitu math, reading, dan writing. Yang jika rata-ratanya lebih dari lebih dari atau sama dengan 70, maka siswa itu akan masuk ke ini X sama dengan nilai tinggi. Tetapi jika lain halnya kurang dari 70, maka akan masuk ke kategori nilainya rendah dengan dilabeli itu. Kemudian di baris 14 dan 17 ini merupakan eh, kategorikal seperti XY yang ini sama yang ini sampai sini. Nah, ini merupakan kolom kategorikal seperti gender dan lunch itu diubah menjadi numerik menggunakan eh, one hot encoding. Nah, lalu dilakukanlah normalisasi supaya semua fitur itu punya skala yang sama. Hal ini penting karena KNN itu menghitung jarak antar data. Kemudian di baris 20 dan 20 dan 21 itu terdapat training model KNN, di mana model KNN ini dibuat eh, K sama dengan 5 yang artinya untuk menentukan kelas sebuah data model akan melihat 5 tetangga terdekatnya. Kemudian di baris ke 23 sampai 26 ini setelah terjadinya model itu dilatih di baris tadi sebelumnya, em, selanjutnya itu melakukan prediksi terhadap seluruh data dan menyimpan hasilnya. Kemudian akan dihitung akurasi, precision, recall, dan F1 score dari model tersebut. Nah, di baris ke 28 dan 29 itu terdapat prediksi dan juga jumlah kategori, di mana eh, ini untuk menghitung berapa jumlah siswa di setiap kategori dari hasil prediksinya. Kemudian di sini terdapat labels dan juga ya di sini terdapat labels sampai PLT close. Nah, di sini itu fungsinya untuk membuat diagram chart atau diagram pie. Di sini saya membuat pie chartnya itu dengan berwarna pink itu sebagai nilai yang rendah dan nilai tinggi itu warna biru. Nah, untuk label ini sebagai output di atas diagram itu akan muncul nilai rendah dan juga nilai tinggi berdasarkan jumlah kategori yang tadi sudah diperhitungkan. Nah, kemudian hasilnya ini akan disimpan ke dalam file underscore chart underscore KNN. Ini. Ini akan disimpan dan ini yang ini. Nah, begini. Di sini ini untuk em, print tulisan ini. Kemudian ini PLT class untuk menutup diagram tersebut. Kemudian di baris ke 47 dan 48 itu saya membuat jendela GUI untuk menampilkan hasil dari klasifikasi Python-nya. Kemudian di baris
Em, 50 ini untuk memasukkan gambar yang sudah tadi disimpan by chart KNN PNG ini ke dalam si GUI tadi. Nah, di baris 56 sampai em, 56 sampai 62 itu sampai sini itu untuk menampilkan tabel review yang menampilkan dari jumlah siswa dalam masing-masing kategori. Jadi seperti yang tadi di data itu ada 1.000, nanti itu bakalan tampil di mm, tabel itu terlihat berapa yang memiliki nilai tinggi dan berapa yang memiliki nilai rendah. Itu berdasarkan perhitungan juga. Nah, kemudian di baris 69 sampai 76 sampai dari baris 69 sampai 83 itu merupakan eh, untuk menampilkan evaluasi akurasi dari program yang sudah kita buat itu di GUI-nya. Nah, jadi itu akan ditampilkan di bagian bawah GUI yang akan menampilkan hasil evaluasi berupa akurasi dan metrik lainnya dalam format teks yang rapi. Jadi akan muncul nih precision, recall, dan F1 score-nya. Nah, di baris ke-85, 85 sama 83 ini untuk em, melakukan perintah untuk menampilkan GUI-nya. Nah, langsung saja kita run. Oke, di sini tampillah seperti ini outputnya. Jadi di bagian sini merupakan diagram pie. Kemudian di sini dari jumlah siswa berdasarkan prediksi KNN-nya dan ini evaluasi model KNN-nya. Nah, ketika program ini melakukan prediksi terhadap semua data dan menyimpan hasilnya ke dalam data frame baru, jadi dari hasil prediksi itu dihitung jumlah siswa yang diklasifikasikan ke masing-masing kategori yang divisualisasikan dengan diagram pie ini. Diagram ini eh, menunjukkan bahwa kategori siswa dengan tampilan di mana nilai rendah itu berwarna pink dan nilai tinggi berwarna biru dengan grafik bahwa 53,7% itu diklasifikasikan sebagai nilai rendah, sedangkan 46,3% itu masuk ke kategori nilai tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari setengah populasi dalam dataset itu memiliki rata-rata nilai di bawah 70, sehingga eh, ini memerlukan perhatian lebih baik dari sisi akademik jika ini digunakan pada sistem akademik. Nah, di samping pie chart ini atau diagram pie ini terdapat tabel distribusi jumlah siswa berdasarkan kategori hasil prediksi. Nah, tabel ini memuat dua baris, yaitu nilai rendah dengan kategori nilai rendah dan nilai tinggi, di mana 537 itu terklasifikasi sebagai nilai rendah dan 463 siswa itu sebagai nilai tinggi. Penyajian tabel ini menggunakan widget review yang sudah dijelaskan tadi dan disusun dengan kolom kategori dan juga jumlah. Kemudian di paling bawah ini program menampilkan hasil evaluasi performa model klasifikasi KNN yang terdiri dari metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kategori. Nah, akurasi model ini
akurasi model secara keseluruhan mencapai 0,90 atau 90%. Yang berarti 9 dari 10 prediksi yang dilakukan oleh model sesuai dengan label yang aslinya. Nah, untuk kategori nilai rendah itu terdapat em, precision ba- precision sebesar 0,91. Nah, recall-nya 0,91, advance score-nya juga 0,91. Hal ini menandakan bahwa model itu sangat baik dalam mengidentifikasi siswa dengan performa rendah. Sementara itu, untuk nilai tinggi itu precision-nya 0,89, recall-nya 0,90, dan eh, advance score-nya 0,90. Hal ini menandakan bahwa model eh, juga performanya stabil dan seimbang. Nah, nilai precision yang tinggi itu menunjukkan bahwa prediksi terhadap siswa yang diklasifikasikan itu benar-benar relevan, dan nilai recall yang tinggi itu mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa yang seharusnya dikenali itu berhasil terdeteksi oleh model. eh, Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.